Dia penasaran kenapa Kamto jalannya cepat sekali. Akhirnya dia palingkan ke belakang. Tuh, dia melihat bayangan itu juga. Perempuan itu ada di situ, Pak. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Lari dia, Pak, seperti kayak anak kecil ketakutan. Bet! Perempuan yang ini? Perempuan. Dan bayangan hitam itu ngelihat Yuswan lari, penasaran. Kamto udah di depan, Yuswan sudah duluan. Dia balikan buka juga. Dia ngelihat itu juga. Gitu. Itu terdengar sayup-sayup. Tapi kalau kita diam, tidak melakukan aktivitas, suara itu membesar. Seolah-olah ada di ruangan tempat kita seperti ini. Begitu saya masuk kembali ke dalam, luar biasa, Mang. Suaranya bukan main, super gaduh. Itu kursi bukan lagi bergeser, tapi kayak dibuang, ditendang ke kiri ke kanan, benang petung. Kuali tempat masak itu, Mang. Tang. Kalau siang sih nggak ada ya. Itu dia yang asiknya dari rumah ini. Di atas jam 22 sampai subuh itu memang ada sip 2 dan ada hal-hal yang seperti itu. Tapi Sip gua goib tuh. setelah azan subuh itu semua normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di kisah-kisah nyata dari Malam Mencekam. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat MM, malam hari ini ada seorang narsum yang telah hadir ke studio kita dan akan menceritakan kisah nyatanya pada waktu bekerja di sebuah perusahaan di kota Bandar Lampung. Nah, ini benar-benar mencekam nih. Jadi jangan sampai di skip sampai akhir video. Namanya Pak Kamto yang akan berkisah ketika tahun 2005 ini mengalami hal yang di luar nalar. Begitu juga rekan-rekannya. Ternyata kantor itu memiliki aura mistis yang sangat kuat. Pak Kamto, gimana perasaannya waktu ketakutan di sana, Pak? Sungguh luar biasa, Mang. Di luar nalar ya? Di luar nalar sekali pada saat saya bekerja di sana. Dan tidak hanya saya sendiri yang mengalami. Semua hampir tak ada satupun yang luput daripada proses gangguan itu. Oke, tahan dulu nanti kisahnya, Pak ya. Nah, itu kira-kira yang akan dikisahkan oleh Pak Kamto. Dan sebelum mulai, seperti biasa, MM memberikan oleh-oleh dulu nih Pak Kamto buat Pak Kamto. Nah, ini nanti dipakai Pak ya, buat Pak Kamto ya. Gimana, suka Pak? Alhamdulillah, bagus. Baru kali ini saya tampil di dunia YouTuber. Ya, ini tanda bahwa Pak Kamto sudah tampil di channel Malam Mencekam. Siap. Oke. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Waduh, seperti orang Jepang nih. Pak Kamto, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mang. Apa nih sekarang kegiatan, aktivitas? Ada beberapa sih. Salah satunya adalah utama ngojol. Ojek online. Wah, Nge-Grab. luar biasa. Ya. Lainnya? Yang kedua adalah jual beli tanah, properti. Waduh, mantap. Jual beli tanah properti ini memang gampang-gampang susah. Kalau dapat dalam skala besar, alhamdulillah itu. Bisa nggak kerja 2 tahun, Pak ya? Wis, bisa rehat selama 3, 4, 5 tahun bisa. Luar biasa. Kalau nilainya di atas MM-an, Oke. minimal 10 M. Dari Tapi komisinya itu ya? Dari komisinya, betul, Mang. Oke, baik. Pak Kamto, ini para penonton kita sudah penasaran ingin mendengarkan kisah Pak Kamto tahun 2005 ya kalau nggak salah. Ya. Gimana kisahnya? Kita dengarkan kisah Pak Kamto. Silakan.
Saya mulai begini ceritanya. Saya ditugaskan saya bekerja di suatu perusahaan tower company. Dalam hal ini adalah perusahaan yang pada saat itu cukup bonafit dan sangat diminati orang dan digandrungin banyak lulusan. Saya alhamdulillah bisa join dan bergabung di perusahaan ini namanya. Dan saya ditugaskan dari Jakarta di lapangan dalam hal ini karena di sana ada proyek yang harus ditanganin. Dalam hal ini membangun sekitar 150 sampai 180 tower provider. Yang akan kita bangun dalam durasi 3 tahun planningnya dari manajemen pusat Jakarta. Jadi pada saat itu saya dipanggil oleh atasan saya untuk diperbantukan di daerah. Dalam hal ini kota Bandar Lampung. Tapi sebelum saya ke Bandar Lampung, saya harus menemui atasan saya, orang Filipina, namanya regional manager. Itu cewek cowok? Cowok. Manajer saya adalah manajer yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dalam hal ini dalam berkomunikasi dan sangat cukup luas pengalaman sepak terjangnya. Jadi saya harus dari Jakarta harus terbang dulu ke Palembang menghadap beliau untuk minta restu bahwa saya datang ke beliau dan selama 1-2 hari di kota Palembang dan ditugaskan ke Bandar Lampung. Namanya Alfred. Mungkin tidak berbau nama Alfred yang sebenarnya kalau saya sebut namanya adalah bukan berbau Philippines, tapi ini saya bilang Alfred karena saya akan samarkan sesuai tuntutan untuk menjaga privasi. Setelah saya ketemu sama atasan saya di kota Palembang, saya diajak berbicara, ditanyain, kamu nanti tugasnya adalah begini. Dan saya nyatakan siap. Keesokan harinya saya dischedulkan untuk berangkat ke kota Bandar Lampung. Pada awal saya datang di kota Bandar Lampung, saya dijemput dengan driver yang biasa. Kalau ada tamu, kalau ada pekerja, karyawan, dia standby. Saya hubungin beliau. Namanya kita samarkan namanya Thohir. Baiklah, Pak Thohir ini mengantar saya ke kantor yang dituju yang sudah dipersiapkan untuk saya dan ditempati oleh saya. Mang, di hari pertama kehadiran saya merasakan aura kantor yang berantakan, yang sebenarnya tidak nyaman buat saya. Karena saya butuh suatu tempat yang benar-benar nyaman buat bekerja. Karena ini memang kantor baru dan baru 3 hari di kontrak dan di hire dan memang belum ditata secara rapi. Akhirnya kita putuskan malam itu kita hanya ngobrol saja dulu. Kita ngobrol bersama security dan Pak Anto, Pak Thohir sama Pak Yuswan. Kita mengobrol dari mana kita berada, asal kita dari mana, keluarga bagaimana, seperti itu kurang lebih. Tak terasa waktu sudah malam nih Mang. Dan saya belum dapat informasi apa-apa pada saat malam itu. Cuma perasaan hati memang beda. Memang terasa tidak nyaman karena masih berantakan dan penerangan pun belum rapi ya, belum sempurna ya. Memang lampu sudah kita beli, cuman kita belum sempat tata. Saya begitu kagetnya dengan Pak Yuswan dan Pak Thohir karena saya baru tahu, malam itu kita baru tahu bahwasanya kalau di atas jam 22 itu ada dunia lain yang menempati kantor kita gitu. Dan itu keberadaannya nanti akan saya ceritakan ke depan pengalaman-pengalaman itu. Tapi khusus malam ini adalah seperti saya bilang, ada suara orang menyalakan keran air. Kemudian ada suara orang mandi. Yang paling fatal seperti banyak orang beraktivitas di belakang sana. Dan kita tahu tidak ada orang di sana. Suara bicara yang kita sendiri tidak mengerti, tapi kita tahu ada pembicaraan di sana. Suara orang membuat air, Mang. Jadi kita mendengar orang membuat air, minum, kita dengar dentingan adukannya. Itu kita bilang, ada apa gerangan dengan kantor ini? Hati kecil saya, gak bener ini kantor. Pasti ada apa-apanya. Akhirnya kita cari tahu.
Kita cari tahu dengan security di depan. Pak, minta maaf, saya kan baru datang nih Pak. Saya dengar ada begini-begini nih Pak, suara-suara di belakang. Tenang aja Pak, nggak akan mengganggu, kecuali Bapak nyombong, kecuali Bapak nantangin. Maksudnya gimana? Gini Pak, memang di sini ini pukul 22 malam, saya sendiri sering mengalami kejadian. Pak Ahmad namanya. Kejadian bagaimana Pak Ahmad? Kalau Bapak cuma mendengar suara orang mandi, suara orang ketawa, suara ngobrol, itu bukan manusia Pak, itu adalah penghuni kantor ini. Tapi itu akan hilang Pak, akan sirna mendekati azan subuh. Baiklah kalau begitu Pak Ahmad, terima kasih atas informasinya. Dari situ, berangkat dari situ, saya ngerasa ada yang perlu saya sampaikan ke teman-teman yang lain pada saat nanti akan datang di sini. Kenapa saya harus beritahukan seperti itu? Karena kondisi kantor yang saya rasa kalau sudah mendapat keterangan dari security kita, memang kondisinya malam hari di atas jam 22, ada penampakan suara seperti itu, ini tidak baik, tidak sehat, karena kita orang project dituntut bekerja tanpa ada gangguan manusia atau gangguan makhluk lain, makhluk halus, itu akan mempengaruhi kinerja kita. Kita nggak mungkin toh bekerja dalam kondisi ketakutan, gemetar dan wah udah hampir jam 22. Saya harus batasin pekerjaan ini. Begitu, Mang. Manajemen sudah kita infokan dan dilarang oleh manajemen untuk dipakai kantor buat bekerja di atas jam 21. Jam kerja dibatasi sampai jam 21. Kalau ada pekerjaan overtime dilakukan di rumah. Kita buat laporan di rumah. Kita kerjakan di rumah siapa atau di tempat siapa gitu. Kita gilir gitu seperti itu. Tapi yang namanya orang kayak kita kadang-kadang nanggung. Setengah jam lagi, gebet aja, kejar aja, kita ketik aja gitu ya. Pokoknya kejar tayang, laporan terkirim sudah selesai. Cuman perkaranya kadang-kadang kita lupa. 22 sudah harus pergi gitu. Kalau kita tidak ingin melihat penampakan, melihat hal-hal yang aneh yang akan mempengaruhi jiwa dan suasana batin kita. Jadi gini Mang, ceritanya Mang. Saat itu saya bertiga, Sita satu meja, saya di posisi sebelah kiri, sedang membuat laporan. Teman saya, TI, Bapak Yuswan Kamil, itu di posisi tengah dan di posisi samping kanannya adalah Bapak konstruksi. Jadi pada saat kita tidak ada pembicaraan sama sekali, kita fokus nih Mang sama pekerjaan kita masing-masing. Tiba-tiba ada suara kursi bergeser, bergerak gitu. Kita nggak nyadar kalau suara kursi itu sudah dari tadi gitu. Bunyi kretek, suara kursi digeser ke kiri, ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Karena biasa kalau orang kantor kan biasa pakai headset tuh kalau ngerja tuh. Buat laporan tuh, pakai musik lah, terserah lah, yang penting konsen dia sama sama pekerjaan dia. Saya sentuh dia. Bro, Yuswan, denger dulu itu, ada suara apa di situ ya? Sebentar, dia copot lah itu earsetnya. Kan sudah dikasih tahu security, cuekin aja, kerja aja. Bro, udah jam 22.30 bro, setengah 11. Kita sudahi aja atau gimana? Tunggu setengah jam lagi, kita bertiga harus keluar dari sini bersama. Pun sama, cuekin aja, gak ganggu, dia bilang cuman suara-suara gitu. Oke lah, saya penasaran Pak. Di hari ke-7 ini, saya merasa ada yang pengen saya ingin tahuin. Apakah cuman penampakan suara tanpa penampakan atau bagaimana? Hari 1 sampai hari 6 gak digangguin? Enggak, karena saya pulangnya begini Bang. Saya membatasi kerja saya sampai jam 8, jam 7. Sisanya saya kerjakan di rumah. Satu hal yang saya lupa adalah security, jangan nantangin. Saya bilang, pakai bahasa Sunda, saya karena diajarin juga, teman-teman saya banyakkan orang Sunda. Woi, cicing, tong ganggu, iya lagi kerja. Suara itu hilang Mang. Cep, tiba-tiba hilang. Tidak ada suara satupun, obrolan atau kursi itu. Begitu saya masuk kembali ke dalam, luar biasa Mang. Suaranya bukan main, super gaduh. Itu kursi bukan lagi bergeser tapi
kayak dibuang, ditendang ke kiri ke kanan, benang betung. Itu yang namanya kuali tempat masak itu, Bang. Tang. Betul. Kalau bahasa security, biarkan, jangan diganggu, jangan ditantangin. Karena saya penasaran, Mang, orang baru. Itu yang membuat kita takut. Teman saya negur saya, men, gile lo men, udah dibilangin jangan ditantangin, udah dibilangin jangan ditegur, biarin aja. Udah kayak gini mah udah, kita balik. Setelah kita matikan komputer, kita gulung, kita pulang, kita bilang, maaf, silakan lanjutkan dunia kalian, kita pulang. Seperti itu kurang lebih, Mang. Itu salah satu contoh. Belum. 1,5 bulan atau 2 bulan kemudian saya mengalami hal yang serupa kembali, tapi beda. Ini sedikit lebih frontal dan sedikit lebih brutal. Ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Pada saat itu saya bertemu atasan saya yang menggantikan posisi regional manager di Palembang. Itu namanya orang Pakistan. Jadi beliau ini datang ke kantor menjelang maghrib juga, sama jam 5-an. Kita mengenalkan nama kita masing-masing dan divisi kita masing-masing gitu. Apa tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Malam itu adalah bos belum kita kasih tahu. Jadi bos pulang aja langsung ke Hotel Bukit Randu. Kalau pernah tahu orang Bandar Lampung tahu lah itu. Itu the best hotel lah di Bandar Lampung. Jadi malam ini kita kurang lebih 5 orang. Jadi kita ngobrol. Ya kita tahu ini sudah hampir jam 21, jadi kita nyantai, tidak melakukan pekerjaan apa-apa, kita hanya ngobrol sharing. Gimana nih bos datangnya, apa yang besok kita lakukan, apa yang kita harus bahas nih. Kita harus mengenalkan apa, apakah kita harus kasih tahu nih kondisi kantor begini di atas jam sekian. Ya kita diskusi lah, bicara panjang lebar kurang lebih seperti itu. Tidak terasa kita sudah lupa dengan aturan main yang kita diinformasikan oleh security. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.45. Kita tidak tahu karena kita posisinya di depan, sudah ada sip 2 di belakang itu sudah, tapi kita sudah paham, nah sudah kita nggak akan mengganggu seperti itu lagi. Nah saya dengan Pak Yuswan penasaran, saya yang pernah melakukan kesalahan berdua dengan Pak Yuswan masuk, mendengar suara-suara seperti itu, namanya orang Bandung ya Pak ya, Mang minta maaf. Biasalah orang Bandung ngomong kernaon gitu, tapi bercanda gitu. Saya melihat dengan Pak Yuswan dari balik dapur kitchen itu, cek, bayangan besar, hitam, pekat, maju ke arah kita, balik lagi. Astagfirullahaladzim. Bro, jangan lagi kita lakukan seperti ini bro. Dia ngerti bro kalau kita ngajak ngobrol, dia ngerti terganggu bro. Kalau dia terganggu kurang lebih seperti itu bro. Saya gak mau bro, takut ada yang menyusupi atau dia masuk ke tubuh kita. Nah itu lebih parah saya pikir. Udah bro, kita balik aja bro. Kita izin aja pamit. Kalian yang izin, saya tunggu di luar. Saya lanjutkan di depan, saya tunggu ya. Bersama rekan-rekan. Kalau teman-teman banyak Mang ceritanya. Yang paling parah kalau teman pernah mengalami apa? Gini Mang, namanya dia orang konstruksi. Dalam hal ini orang yang dituntut oleh proyek itu adalah saya, Yuswan, berempat orang ini. Tapi Pak selalu orangnya tepat waktu. Jam 8 dia balik, gak mau main di kantor, gak mau cari masalah. Dia sudah pernah ngalamin juga. Sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dia sudah punya statement, saya tidak akan di kantor, saya pulang. Nah pada saat itu saya bersama sekali lagi 3 serangkai, saya, Pak Yuswan dan Pak ada di kantor. Tapi kita sudah selesai bekerja, di atas jam 21 kita sudah selesai, tapi laptop kondisi menyala tetap. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih.
memang terdengar, tapi kita sudah nggak peduli gitu karena kita sudah terbiasa lah mengalami hal-hal seperti itu ya Mang ya. Jadi kita anggap angin lalu aja lah biasa. Nah pada malam ini, jadi saya dengan teman-teman saking asiknya ngobrol, itu kurang lebih jam 22.30. Memang sudah ada seperti yang kita bilang, SIP 2 itu sudah hadir. Sudah ada dan sudah berinteraksi di belakang sana. Jadi Yuswan ini penasaran. Jadi kami bertiga itu pengen ngintip. Kalau kita jalan dari arah depan ke sana itu kurang lebih jalan ada 4 meter, 5 meter. 5 meter baru kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan ruangan karena dia posisinya lorong. Koridor, iya. Pada saat kita lihat ke situ, "Bro, lu kan yang punya ilmu, Bro. Jadi lu jalan duluan ya, Bro." "Baik," kata teman saya Pak Yuswan. "Ayo jalan, masuk kita." "Oke, siap, Bro." Jadi kita pengen tahu nih Pak. Kita datang ke situ, kita langkahkan kaki kita bertiga nih Pak. Enggak, karena koridornya besar ya, lebar, bisa berjalan bertiga berdampingan, nggak ada masalah, kita jalan bertiga nih. Yang namanya 1 meter sebelum kita sampai ke situ, apapun itu, baik itu bunyi, baik itu obrolan sekalian, silent Pak, berhenti seketika Pak. Karena dia mungkin tahu ada kehadiran manusia. Saya bertiga ini bilang, "Gak ada apa-apa ya men." "Iya, kok bisa ya? Kenapa harus seperti ini kita mengalami hal-hal seperti ini?" Padahal kalau kita datang bertiga, kita lihat gak ada apa-apa, silent, sepi, gak ada, biasa saja, gak ada hal-hal yang ibaratnya supranatural atau mistik seperti itu. Jadi kalau didekati hilang. Sebentar, Mang. Itu hanya hitungan detik. Seperti kejadian kedua yang pernah saya alamin. Pada saat kita balik badan, berapa langkah kita menuju ke arah depan, itu yang namanya pintu kamar mandi dibanting, buar gitu. Itu yang namanya saya sampai jantung mau copot, sampai yang namanya Pak Yuswan itu teriak, "Kelo sia, kelo." Saking kagetnya dia seperti itu. Kita nggak lari, cuman balik badan lagi, "Kelo sia," kata teman saya. Biasalah bahasa Bandungnya kental kan. Wih, saya bilang kalau udah kayak gini nggak bisa kita lawan model kayak gini. Dia marah. Udah kita keluar. Kemudian hari-hari berikutnya kita lalui pekerjaan ini, rutinitas ini. Ya biasalah namanya orang kerja, jauh dari keluarga, jauh dari anak istri. Jadi ya kita ngerasa bujangan aja lah ada di kota lain gitu kan. Manajemen juga mencari ini Mang, kantor baru. Itu kantor sebenarnya kita kontrak selama 3 tahun Mang. Cuma karena kita sudah ada di dalam situ dan sudah memang terlibat aktivitas, terlibat bekerja, mau nggak mau kita pakai dulu lah. Di bulan keberapa, entah bulan ke-5 atau bulan ke-6, saya punya pengalaman lagi yang rasa-rasanya ini beda dengan yang saya alami dengan teman-teman yang lain. Dalam artian kata, saya mengalami pada saat itu, sekali lagi namanya kita bekerja, kita kadang lupa waktu Mang. Terus terang aja saya ngalamin lupa waktu. Kalau saya ada di rumah juga bisa sampai jam 2, jam 1 kita buat laporan itu. Dan saya rasa ini sudah hampir jam 22, tapi sekali lagi kita bertiga nih. Ini selalu bertiga nih. Paling pulang malam karena dituntut laporannya malam hari juga harus terkirim gitu. Mereka besok meeting dipakailah report yang kita kirim ke mereka, laporan yang kita kirim ke mereka. Jadi kita lupa nih, ternyata sudah sama kejadiannya di atas jam 22 juga. Kita memang mendengar suara-suara seperti itu, suara kursi bergeser, suara orang bicara, suara orang ketawa, suara orang cekakak cekikik, suara orang berkomunikasi. Ada yang ditangkap nggak? Mereka ngobrol apa? Pernah ditangkap nggak? Kita coba mendengar bahasa apa yang mereka gunakan. Kita nggak pernah bisa ngedapatkannya bahasanya karena kita cuman seperti orang bicara, apapun yang kita dengar itu tidak jelas.
Jadi seperti orang bicara aja tapi nggak jelas gitu percakapannya apa. Tapi ada kehidupan di situ kayak. Seperti menggumam gitu ya. Ya menggumam model begitulah. Pada malam kejadian ini saya memang orangnya suka penasaran. Sekali lagi saya, Yuswan dan sekali lagi Bapak ini yang paling sering mengalami kejadian-kejadian di kantor itu. Karena saya bertiga ini adalah orang yang sering pulang malam. Dan kalau kita sepakat tetap bertiga itu aman. Aman artinya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Pak Yuswan sudah selesai, dia akan nunggu laporan dari semuanya seperti itu. Kalau dia sudah selesai, saya sudah selesai, baru kita tutup, kita tinggalkan. Ternyata pada saat itu saya selesai duluan. Jadi saya punya waktu rehat. Masih ada, udah jam berapa ya? 23 saya bilang. Tapi dengar saya di sana. Tapi sekali lagi saya nggak terlalu mau saya perhatikan gitu. Saya keluar, mereka berdua saya tinggalkan. Saya keluar menemui security, buat kopi, ngerokok di situ. 15 menit kemudian teman saya menghampiri saya. Ada apa? Lu dengar gak tadi? Apa? Kita sini gak kedengeran lah. Kan jauh jaraknya. Saya di luar, kamu di dalam. Air condition lagi kalian. Apa? Gak kedengar saya bilang. Sini masuk. Saya ditarik nih sama Pak ke dalam. Duduk. Matikan rokoknya. Alah gak ada siapa-siapa saya bilang. Masa matiin rokok, cemen banget. Kita yang punya kuasa. Udah. Dalam kondisi air condition nyala kita ngerokok. Bener Mang. Yang saya rasakan ada suara tangis nih Mang. Tangis ini luar biasa nih. Gak seperti biasanya. Saya penasaran. Bro tutup. Kita tinggalkan aja kantor. Tunggu dulu. Penasaran saya. Ini suara wanita masalahnya. Tangisan wanita. Merintih dia. Seperti kesakitan. Seperti minta tolong gitu. Tangisannya beda. Kalau kita dengar suaranya seperti ini Mas. Apa namanya? Gitu. Itu terdengar sayup-sayup. Tapi kalau kita diam, tidak melakukan aktivitas, suara itu membesar. Seolah-olah ada di ruangan tempat kita seperti ini. Ini luar biasa saya bilang. Tutup komputermu. Ayo keluar, pulang kita. Tunggu, sebentar saya belum selesai. Sebentar, 5 menit. Saya dengan Yuswan nih, nungguin Pak nih Pak. Tapi dengan asumsi, saya biasalah. Namanya orang muslim memang harus punya penangkal ya. Saya punya kekuatan juga dalam artian kata. Saya kalau hakul yakin mengucapkan surat Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi sekali, itu yang paling belakangan. Saya cuma mengucapkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 3 kali aja, hakul yakin, mudah-mudahan hilang itu. Menurut saya ya, kalau saya yakin. Tapi teman-teman saya nggak yakin. Saya kasih tahu, udah men, ucapkan aja Auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Hakul yakin, matikan pekerjaan, kita tinggal. Cuma saya yakin, saya tidak mendengar, tapi mereka masih mendengar. Beda Pak. Jadi saya juga bingung. Saya tinggalkan lagi mereka ke depan. Ditarik sama teman saya, tinggalkan ke depan lagi, ditarik. Nanti dulu, tunggu dulu. Baik saya bilang. Makanya kalau nggak mau didengar yang gitu-gituan, saya nggak mendengar lagi saya bilang. Kan sudah saya bilang. Maaf Pak, yang satu ini teman saya non muslim Pak. Namanya saya juga sahabat, selalu dalam kondisi bersama, pulang malam bersama, jalan bersama, berangkat bekerja bersama. Saya tungguin. Tangis itu terdengar lagi Mang oleh saya. Waduh, saya bilang kok bisa gini, saya bilang. Kenapa ya saya bilang, saya penasaran, saya sudah melakukan yang terbaik nih. Sudah selesai nih, bro, gue udah selesai, gue juga udah selesai. Yuk, kita keluar dari ruangan Pak. Saya bingung nih Pak, apakah saya harus ngelihat ke arah sana, ke arah belakang, atau langsung ke depan tanpa melihat ke arah belakang. Suara tangisannya sudah tidak ada Pak. Tapi teman saya, bro, gak ada suara tapi bulu merindingnya ada, terasa. Iya gue juga ngerasain, tapi gue tadi sih enggak sih, beberapa saat sempat gak ada, gak gue rasain. Saya bilang gak ada ini. Berani gak lu lihat belakang? Saya tantang teman saya. Apain lah cari penyakit. Saya jalan, saya Pak di depan,
Pak Yuswan di tengah, saya di belakang, orang yang terakhir nutup pintu. Dan saya palingkan pandangan saya ke arah belakang. Saya kaget, Pak. Saya melihat bayangan hitam besar. Sup, gitu. Saya langsung mengucapkan, Astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan harapan dia tidak masuk ke saya. Berapa meter itu tingginya? Saya nggak bisa ngelihat berapa meternya, cuman bayangannya tinggi besar, Pak. Mungkin ada lebih dari 4 meter. Di kantor kita kan jarak dari lantai ke langit-langit itu kan kurang lebih 2,5 meter, Pak. Itu besar, Pak. Itu besar, Mangai. Besar sekali. Bayangan hitam, tapi tidak punya bentuk. Cuman bayangan aja, Pak. Mendekat. Seolah-olah ingin menerkam, menangkap, menarik. Tapi secepat kilat saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali saya ucapkan itu. Set. Pray, hilang. Tapi saya duluan jalan, saya dahului teman saya, Pak Yuswan sama Pak Yusman pun mengalami hal yang sama. Dia penasaran kenapa Kamto jalannya cepat sekali. Akhirnya dia palingkan ke belakang. Tuh, dia melihat bayangan itu juga. Perempuan itu ada di situ, Pak. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Lari dia, Pak, seperti kayak anak kecil ketakutan. Bet! Perempuan yang ini? Perempuan. Dan bayangan hitam itu. Ngelihat Yuswan lari, penasaran. Kamto udah di depan, Yuswan sudah duluan. Dia balikan buka juga. Dia ngelihat itu juga. Wanita tadi dan bayangan hitam besar itu. Perlu dicatat, saya tidak melihat wanitanya, saya hanya melihat bayangan hitamnya. Cukup, saya rasa ini sudah lebih dari luar biasa. Hal-hal yang saya alamin di kantor ini memang merupakan suatu pengalaman yang tidak sangat menyenangkan buat saya. Saya merasa khawatir kalau tubuh saya dimasukin gitu, tubuh teman-teman dimasukin oleh makhluk halus itu gitu. Itu yang kita takutkan. Menurut rekan Pak Kamto, itu wanitanya seperti apa? Bisa gambarkan? Wanita itu tampilannya adalah berambut panjang, berpakaian merah, kaki tidak menapak tanah, mata tatapan tajam ke orang yang melihatnya. Kalau kita menatap, dia menatap, kita ketakutan. Seperti itu kurang lebih. Mukanya seram berarti? Seram, Pak. Kalau menurut pengakuan dia, saya tidak melihat, tapi teman-teman itu yang melihat bilang seram. Karena dia merasa sakit, merasa bersedih hati. Mungkin kalau saya ngobrol dengan teman-teman, bayangan hitam itu adalah yang menguncinya, atau ibaratnya mengunci atau memegangnya supaya dia tidak lari gitu, perempuan itu sama bayangan hitam itu. Mungkin entah, saya juga nggak ngerti bahasa makhluk halus atau kinerja makhluk halus seperti itu seperti apa. Itu yang saya alamin. Cuman yang saya jadi catatan, ini memang sudah nggak sehat ini kantor. Memang ini udah bulan ke-6, memang harusnya kita sudah nggak boleh main-main, nggak ada aktivitas memang di sini. Jadi gini, setelah selidik punya selidik, setelah kita dapat informasi dari security dan tetangga yang jaraknya di seberang sana gitu kan, itu kan memang perumahannya adalah yang kita hire ini memang agak jauh ya dari jalan raya ya, kurang lebih masuk ke dalam, ke atas naik ke atas itu kurang lebih 5 meteran gitu ya. Jadi menurut pengakuan orang-orang yang di depan rumah di mana kantor kita ada, itu memang ada keluarga lain yang memang sudah pernah menempatin rumah itu, sudah membayar kontraknya dan sudah sempat ada di situ. Cuma 3 hari mereka sudah hengkang. Akhirnya dalam 3 hari itu mereka paling lama 1 bulan kemudian memang sudah angkut-angkut barang. Mereka hanya bertahan 3 hari, katanya sih seperti itu. Karena tidak tahan dengan suara-suara yang seperti kita alami,
Jadi keluarga itu tidak sanggup karena mereka membawa anak dan membawa istri. Jadi diputuskanlah oleh suaminya untuk pindah dari rumah itu. Nggak ada yang betah ya? Nggak akan ada yang betah Mang dalam kondisi seperti ini. Saya aja kalau cuman bekerja oke lah, nggak ada masalah. Yang anehnya memang satu orang itu mengatakan seperti itu dan orang lainnya juga pernah ada yang ngontrak. Berapa lama kemudian rumah itu pun dikontrak lagi oleh keluarga, mengalami kejadian yang seperti kita alami. Serupa, dan ya? Seperti orang terdahulu. Dia hanya bertahan 1 minggu, 1 bulan kemudian mereka pindah. Rata-rata cuman berani di dalam rumah itu hanya di bawah durasi 3 hari sampai 1 minggu. Karena mereka gak akan tahan dengan suara-suara seperti itu. Kalau tiap hari memang rumah itu ada SIP 2, ada kegiatan supranatural di situ, Mang. Ternyata histori rumah itu apa, Pak, setelah diselidiki? Setahu saya dengar ceritanya begini, Mang. Jadi rumah itu adalah dulu juga dipakai sebagai kantor oleh pengusaha. Entah kenapa, mungkin saya sih ngerasa informasinya adalah pengusaha ini maju, dia punya kompetitor nih, Mang. Kompetitornya itu mungkin gak suka, jadi dia bersaing secara tidak sehat, dikirim supaya orang yang ada di rumah itu tidak pernah betah dan tidak pernah merasa nyaman tinggal di situ. Dan terbukti rumah itu dikosongkan sekian lama, sekian tahun. Dan pengusaha itu juga meninggalkan rumah itu karena dia mungkin sudah coba sampai bangkrut mungkin. Sampai bangkrut, dia pindah ke Jakarta. Yang saya tahu dia pergi berusaha ke Jakarta. Rumah itu ditinggalkan, dikasihlah kepercayaan sama security di area tersebut. Pak, kalau ada yang mau ngontrak hubungin saya, nanti Bapak dapat komisinya sekian. Kurang lebih seperti itu, Mang. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, mungkin rumah itu adalah dijadikan tempat pesaing bisnis, sehingga bisnisnya hancur. Luar biasa kisahnya ini. Jadi adrenalin terus ya setiap di situ. Benar, Mang. Luar biasa. Hampir setiap hari kalau kita bekerja di atas jam 22. Kalau siang sih nggak ada ya? Itu dia yang asiknya dari rumah ini. Di atas jam 22 sampai subuh itu memang ada SIP 2 dan ada hal-hal yang seperti itu. Tapi SIP gua goib tuh. Setelah azan subuh itu semua normal. Mau tidur di belakang, mau naik kerja di belakang, nggak ada gangguan sama sekali. Gak ada. Normal, kembali seperti semula. Yang kemasukan pun nggak ada. Nggak ada. Kalau kemasukan ada, Mang, ceritanya wanita tentunya, teman Siang. kantor. Malam pastinya, tapi nggak sampai jam 10, jam 9 atau jam 21 pernah dia. Tapi karena dia kondisi melamun, Mang. Apa itu yang diucapkan ketika kemasukan? Bahasanya nyeracau. Kamu yang bikin saya berantakan. Kamu akan saya keluarkan dari rumah ini. Kamu yang akan saya buat tidak nyaman di rumah ini. Rasakan pembalasanku. Seperti itu. Tapi perempuan ini tidak sadar bicara seperti itu. Di sebelah depan itu ada orang yang ngerti, pintar. Macam kiai, disembuhkan sama beliau. Jadi dibawa ke dia, terus dibacakan dikeluarkan modelnya kayak gitu. Itu pernah satu kejadian, memang perempuan, namanya kita samarkan saja, anggap aja Ibu Lina. Dia memang pernah kemasukan dan memang pernah bicara tentang rumah itu. Ya, oke, baik. Nah, Sobat kisah yang sangat luar biasa nih. Saya juga mendengarnya merinding, membayangkan seperti apa rumah itu ya. Akhirnya Pak Kamto pulang setelah 9 bulan. Oh enggak, tetap kita kerja di Bandar Lampung. Oh enggak, tetap di Kota Bandar Lampung, tapi kita nge-hire kantor lain. Oh, kantor itu lain tutup sampai di situ. Kantor kita pindah, kita move dari kantor lama ke kantor baru karena divisi kita sudah mendapatkan ruang kantor yang bagus, yang sudah tertata, meja sudah nyaman, light, penerangan sudah oke, semuanya sudah tinggal bawa badan masuk sudah selesai. Itu benar-benar tidak ada, alhamdulillah di situ sampai saya berakhir di 2009 di Bandar Lampung. Dari 2005 sampai 2009 di Bandar Lampung. Di kantor lama saya hanya bertahan kurang lebih 9 bulan. Di kantor yang baru itu cukup lama kita di sana, nyaman kondisinya. Oke.
nggak ada gangguan setelah itu ke rumah ikut mungkin? Alhamdulillah enggak Mang. Saya punya keyakinan satu Mang. Seperti saya bilang, saya ingat Ustadz Khalid Basalamah bilang, manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lain, makhluk gaib. Jadi kalau memang dia hadir dan melakukan penampakan, itu tidak mungkin. Tapi kalau kita mengalami ada rasa seperti itu, cukup hakul yakin mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali. Sudah itu. Oke. Selesai. Nah, itu pesan dari Pak Kamto ya. Tadi udah dikasih tipsnya tuh. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Amin. dipraktekkan. Terima kasih kisah yang sangat menarik. Sama-sama. Dan menjadi bahan renungan untuk kita bahwa hati-hati dengan rumah yang besar, bagus. Ya. Selidiki dulu sebelum mengontrak. Mungkin gitu ya, Pak? Setuju. Baik. Asal usulnya, jangan main asal kontra aja, jangan main asal jadi aja. Murah nih, jadi nih. Karena Iya. bagus, mungkin gitu Kurang ya. lebih seperti itu Mang, sebaiknya. Pak Kamto, terima kasih banyak. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.